Pernahkah kamu berada di tengah tawa banyak orang, tetapi hatimu justru terasa paling sunyi? Jika iya, mungkin kisah malam ini akan menjadi pelukan yang selama ini tidak sempat kamu terima. Hai, terima kasih sudah menekan tombol putar pada episode malam ini. Perkenalkan, namaku Arga. Aku seorang yang sedang merekam podcast sederhana dari kota Malang pada tahun 2026. Malam ini aku ingin menceritakan sebuah kisah yang terjadi beberapa tahun lalu. Sebuah kisah tentang kesepian yang tidak lahir dari sepinya ruangan, melainkan dari ramainya orang-orang di sekitar kita. Mungkin kamu pernah mengalaminya. Maka dari itu, mari duduk bersama ya dan dengarkan cerita ini. Jadi waktu itu aku sedang duduk bersama banyak teman, mendengarkan mereka tertawa, melihat mereka saling bercanda, tapi entah kenapa hatiku terasa jauh. Seolah tubuhku ada di sana, namun jiwaku tertinggal di tempat lain. Aku pernah berada di titik itu. Ada masa ketika aku begitu takut sendirian. Aku bertahan dalam pertemanan yang sebenarnya melukai diriku sendiri. Aku menertawakan candaan yang menyakitkan. Candaan yang sebenarnya itu body shaming dan hal-hal yang sebenarnya itu merendahkan dan menyakitkan. Tapi aku harus pura-pura tertawa dan menganggap itu bercandaan. Padahal hatiku tetap sakit dan aku mengiyakan perlakuan yang membuatku kecewa. Aku terus bertahan hanya karena takut kehilangan teman. Padahal yang hilang saat itu bukanlah teman. Yang hilang adalah diriku sendiri. Aku sering pulang dari sebuah pertemuan dengan dada yang berat. Anehnya, aku tidak pernah benar-benar bisa menjelaskan kenapa. Aku hanya merasa lelah, seperti ada bagian dari diriku yang terus terkikis sedikit demi sedikit. Yang lebih menyedihkan, aku selalu menjadi pendengar yang baik bagi banyak orang. Aku mendengarkan cerita mereka, aku menguatkan mereka, aku menyediakan waktu untuk mereka. Tetapi ketika aku ingin bercerita, dunia seolah tidak punya waktu untuk mendengarkannya. Saat aku berpikir, mungkin memang aku tidak cukup penting. Mungkin perasaanku tidak berarti. Mungkin kesedihanku terlalu kecil untuk diperhatikan. Namun semakin dewasa, aku mulai memahami sesuatu. Tidak semua orang yang berada di dekat kita adalah tempat yang tepat untuk menitipkan luka. Tidak semua keramaian mampu memberikan kehangatan dan tidak semua kesendirian harus ditakuti. Ada masa ketika aku mulai belajar duduk bersama diriku sendiri. Awalnya terasa asing, aku menangis, aku marah, aku juga kecewa pada hidupku. Tetapi perlahan aku mulai mendengar suara yang selama ini tertutup oleh kebisingan dunia, yaitu suara hatiku sendiri. Aku mulai belajar bahwa diriku layak dicintai, bahwa aku tidak harus mengorbankan kesehatan mentalku demi diterima orang lain, bahwa aku tidak harus terus memaksa diri bertahan di tempat yang membuatku terluka. Dan yang paling penting, aku belajar bahwa kesepian bukan musuh. Kadang kesepian adalah ruang yang diberikan kehidupan agar kita kembali menemukan diri kita sendiri. Jika malam ini kamu merasa sendiri, jika kamu merasa tidak didengar, jika kamu merasa selalu menjadi tempat pulang bagi orang lain tetapi tidak pernah memiliki tempat pulang untuk dirimu sendiri, aku ingin kamu tahu satu hal: perasaanmu valid, lukamu nyata, dan kamu tidak sedang berlebihan. Tidak apa-apa jika hari ini kamu lelah. Tidak apa-apa jika hari ini kamu menangis. Karena setiap air mata yang jatuh adalah bukti bahwa hatimu masih berjuang untuk sembuh.
Dan percayalah, akan ada hari ketika kamu bertemu orang-orang yang mendengarkan tanpa menghakimi. Ada hari ketika kamu tersenyum kembali dengan rasa yang tulus. Dan akan ada hari ketika kamu melihat ke belakang lalu berkata, "Aku bangga karena dulu aku memilih bertahan." Dan malam ini, sebelum tidur, cobalah memeluk dirimu sendiri. Berterima kasihlah kepada dirimu yang sudah sejauh ini tetap bertahan di jalan yang terjal. Karena meskipun dunia tidak selalu mengerti perjuanganmu, dirimu tetap bertahan hingga hari ini, dan itu adalah sesuatu yang sangat berharga dan sangat patut untuk diapresiasi. Karena bertahan saja sudah lebih dari cukup.